Tragedi dalam kobaran api, krisis kebakaran di Los Angeles. Apa yang memicu skenario yang menghancurkan ini, dan bagaimana tahun 2025 mencatat salah satu bencana terburuk dalam sejarah California. Pada 7 Januari yang naas, serangkaian kebakaran yang tak kenal ampun melanda wilayah metropolitan Los Angeles, menghanguskan lebih dari 10.300 bangunan, dan memaksa sekitar 150.000 penduduk mengungsi. Korban yang berjatuhan sungguh kejam, 10 nyawa melayang. Namun, aspek yang paling mengkhawatirkan terletak pada faktor lain. Dengan datangnya angin Santa Ana, pengendalian api yang telah berkobar selama berhari-hari menjadi misi yang hampir mustahil. Si jago merah yang bermula di Palisades, menjalar ke Hollywood Hills, mencapai wilayah Sunset, dan bergabung dengan titik api di Eatonhurst dan Lydia. Pertanyaan utamanya adalah, apakah angin Santa Ana yang bertanggung jawab mengubah kebakaran ini menjadi salah satu tragedi terbesar yang pernah terjadi di California? Mungkinkah mencegah kehancuran sebesar ini, ataukah kita dihadapkan pada takdir yang tak terelakkan? Negara bagian ini telah menghadapi banyak kebakaran selama bertahun-tahun, tetapi kebakaran tahun 2025 menonjol baik karena besarnya maupun waktu kejadiannya yang tidak biasa. Secara tradisional, kebakaran California terjadi selama bulan-bulan musim panas, tetapi pada tahun 2025, kebakaran muncul pada Januari, waktu yang biasanya dikaitkan dengan kondisi cuaca yang lebih lembab. Dampaknya sungguh menghancurkan. Saat ini, lebih dari 7.500 petugas berjuang melawan api, dengan dukungan darat dari Sarundum Producer 62 kendaraan pemadam kebakaran. Operasi udara juga berlangsung intensif. 31 helikopter menjatuhkan air di area-area kritis, sementara 6 pesawat besar berfokus pada lokasi dengan akses yang paling kompleks. Meskipun dengan semua upaya, api tetap sulit dikendalikan. Sheriff Kabupaten Los Angeles, Robert Luna, menyamakan kehancuran ini dengan dampak bom atom, dan penduduk Su Pasco merangkum kesedihannya dalam satu kalimat, api ini tidak akan menghapus kenangan-kenanganku. Saya sedang menjaga kenangan saya. Mari kita ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pada 7 Januari 2025, utara Los Angeles tenggelam dalam kekacauan dengan kebakaran hutan besar melanda wilayah tersebut. 3 titik api utama muncul, tetapi satu menonjol karena keganasannya yang tak terkendali. Palade. Api mulai terjadi pada hari Selasa pagi, pukul 10.30 di Altadena, sebuah kota di perbukitan di atas Pasadena. Pada tengah malam, api sudah menyebar tak terkendali, menghanguskan 3.000 hektar. Rumah-rumah dan bangunan hancur menjadi abu, dan kerusakannya begitu parah, sehingga petugas pemadam kebakaran tidak dapat mengukur luasnya kehancuran. Asal mula api masih belum pasti, tetapi semua kondisi untuk tragedi ini sudah ada. Angin Santa Ana, kering dan kuat, bertiup dari timur laut, semakin cepat saat melewati perbukitan dan pegunungan yang mengelilingi Los Angeles. Angin ini terkenal karena menyebarkan api dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka mengeringkan udara dan tanah lebih jauh, mengubah segalanya menjadi bahan bakar. Peta cuaca menunjukkan daerah-daerah yang paling terpukul oleh arus ini, dengan area berwarna merah muda dan ungu menandakan zona kritis, di mana hembusan angin mencapai 60 mil per jam. Bahkan pesawat pemadam kebakaran pun harus tetap di darat. Menurut petugas pemadam kebakaran, kombinasi angin kering, kelembapan yang sangat rendah, dan tanah yang kering menjadikan kebakaran ini salah satu yang paling menantang dalam karier mereka. Unsur-unsur bencana ini telah menumpuk berbulan-bulan sebelumnya. California Selatan mengalami musim panas yang sangat panas, dan musim hujan yang seharusnya hampir tidak membawa curah hujan. Peta curah hujan menunjukkan area luas berwarna coklat di sekitar Los Angeles, menandakan daerah-daerah yang tidak menerima kelembapan yang cukup. Itu adalah kombinasi yang katastrofik, tanah kering, udara yang gersang, dan angin yang siap mengubah percikan api menjadi neraka. Ketika Palisades mulai, itu seperti membakar seluruh tumpukan jerami. Ribuan penduduk, termasuk beberapa yang paling kaya di wilayah tersebut, terpaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak yang menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa, sementara rumah mewah dan kenangan berharga mereka berubah menjadi abu. Biaya manusia sangat besar. Pada Rabu malam, kebakaran Palisades telah menghanguskan lebih dari 16.000 hektar, memaksa lebih dari 3.000 orang meninggalkan rumah mereka. Keluarga dari semua lapisan sosial harus mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi, tanpa tahu apakah mereka akan kembali ke rumah suatu hari nanti. Situasinya sama bagi semua orang. Api tidak memilih-milih. Seluruh lingkungan lenyap, meninggalkan kehancuran dan keputusasaan. Kehilangan rumah lebih dari sekadar kehilangan tempat berlindung. Itu berarti kehilangan cerita, keamanan, dan tempat yang diperoleh dengan susah payah. Namun Palisades bukan satu-satunya pusat kehancuran
penghancuran di California. Kebakaran lain juga terus meluas. Misalnya, kebakaran Hearst muncul dekat San Fernando dan dalam waktu singkat mencapai 850 hektar. Sementara itu, di Santa Clarita, api Lydia bermula di Gunung Missouri, Acton, menghanguskan 350 hektar sebelum akhirnya sebagian bisa dikendalikan. Meskipun lebih kecil, kebakaran Woodley dan Olivia menjadi peringatan akan bahaya terus-menerus di musim kebakaran. Dan di tengah kekacauan, kebakaran Sunset muncul di Hollywood Hills. Dengan kejam melanda salah satu wilayah paling ikonik di Los Angeles, api menghancurkan 50 hektar dan memaksa penduduk mengungsi, sementara pemadam berjuang menghentikan lajunya. Meskipun tim bekerja tanpa lelah, kondisi sangat sulit. Angin memicu api dan tanah yang kering mempercepat penyebarannya. Sumber daya terbatas, sementara tim berjuang untuk menahan beberapa titik api secara bersamaan. Pesawat tetap di darat karena angin kencang, memaksa petugas pemadam kebakaran untuk bertindak dengan apa yang mereka miliki di darat. Api bergerak tanpa ampun, melahap segala sesuatu di jalannya, rumah, hewan, dan tumbuhan. Musim kebakaran saat ini di California termasuk yang paling dahsyat dalam sejarah, dan akhirnya masih belum terlihat. Kasus Palisades Fire menggambarkan dengan baik memburuknya situasi. Kekeringan musim panas yang berkepanjangan dan minimnya curah hujan bukanlah sekadar kebetulan. Ini mengungkap perubahan iklim yang sedang berlangsung. Kebakaran hutan telah menjadi bencana yang berulang, dan masyarakat harus hidup dengan ketakutan konstan akan bencana baru. Sangat penting dan menggelitik untuk mempertanyakan apakah skenario ini bisa dicegah. Namun sebelum mengeksplorasi pertanyaan ini, perlu memahami konteksnya. Selama beberapa dekade, warga California telah menghadapi ancaman kebakaran yang terus-menerus. Musim panas yang kering di negara bagian itu, ditambah dengan angin musiman, hutan yang lebat, dan vegetasi yang menumpuk, menciptakan kombinasi ideal untuk tragedi. Seiring pertumbuhan populasi, kesadaran akan bahaya ini juga meningkat, memicu upaya pengendalian. Awalnya dilakukan deforestasi besar-besaran untuk mengurangi kepadatan hutan, serta pembakaran terkendali, api yang disengaja dan dikontrol untuk menghilangkan kelebihan vegetasi yang mudah terbakar. Langkah-langkah ini efektif untuk sementara waktu, tetapi situasi berubah pada akhir abad ke-20. Dengan bangkitnya gerakan lingkungan, undang-undang baru membatasi penebangan pohon yang dianggap sebagai perusakan alam, bahkan ketika itu melibatkan penebangan batang pohon mati yang bisa menjadi bahan bakar api. Pembakaran terkendali juga kehilangan dukungan, dengan argumen yang mendukung membiarkan alam bertindak bebas. Pada saat yang sama, meningkatnya biaya perumahan di kota-kota besar mendorong pengembang ke pinggiran kota, mendekatkan rumah-rumah ke area berisiko. Hal ini menyebabkan lebih banyak orang tinggal di daerah yang rentan terhadap kebakaran, meningkatkan risiko terhadap nyawa dan harta benda. Penyebab kebakaran hutan beragam, mulai dari petir alami hingga tindakan manusia, seperti perkemahan yang tidak diawasi dengan baik, puntung rokok yang dibuang dari kendaraan, atau bahkan kasus pembakaran sengaja. Namun, jaringan distribusi energi muncul sebagai salah satu penyebab utama. Pada tahun 2018, sekitar setengah dari kebakaran di California berasal dari kegagalan listrik, dan penjelasannya jelas. Sebagian besar sistem energi negara bagian itu sudah sangat ketinggalan zaman. Banyak struktur transmisi dibangun sebelum tahun 1950-an, dan peralatan yang lebih tua inilah yang paling mungkin gagal dan menimbulkan percikan api. Salah satu kasus yang menjadi simbol adalah Camp Fire pada tahun 2018, kebakaran paling mematikan yang pernah tercatat di California. Api menghancurkan kota Paradise dan mengakibatkan 85 kematian. Setelah investigasi, ditemukan bahwa sumbernya berasal dari instalasi milik Pacific Gas and Electric (PG&E), penyedia energi utama negara bagian, yang menggunakan komponen buatan tahun 1921. Dengan hampir satu abad penggunaan, PG&E menyadari risiko kritis dari infrastrukturnya yang sudah usang, tetapi memilih untuk mengalokasikan sumber daya terutama pada inisiatif energi terbarukan. Penundaan solusi mendesak ini mengakibatkan bencana dengan skala katastrofik. Ada pula aspek lain yang relevan. Sebuah dokumen yang diklaim bocor dikaitkan dengan Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles, Christine Cowley, dan bertanggal 7 Desember 2024 memperingatkan Wali Kota Karen Bass tentang dampak pemotongan anggaran baru-baru ini. Dalam surat tersebut, Crowley menekankan bahwa pengurangan 17 juta dalam anggaran departemen tersebut sangat membatasi kemampuannya dalam persiapan, pelatihan, dan respons terhadap keadaan darurat besar, seperti kebakaran hutan. Peringatan ini bukan sekadar kebetulan. Bagaimana kita sampai pada titik ini? Jawabannya terletak pada kumpulan pilihan dan kebijakan yang, selama bertahun-tahun, telah meningkatkan risiko kebakaran hutan. Langkah-langkah perlindungan lingkungan, meskipun diperlukan, justru membatasi
mengadopsi teknik-teknik berguna seperti pembakaran terkendali dan penebangan yang direncanakan, yang sebelumnya sangat penting untuk pemeliharaan hutan. Kebakaran di California tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim atau kebetulan. Sebenarnya itu mencerminkan bagaimana keputusan yang dibuat dengan niat baik namun tanpa visi jangka panjang justru memperburuk situasi. Apa langkah selanjutnya? Pada saat tulisan ini dibuat, belum mungkin untuk mengukur kerusakan yang disebabkan oleh titik-titik kebakaran ini. Namun, mengingat frekuensi bencana ini di negara bagian tersebut, mendesak untuk mengembangkan strategi yang efektif pada tahun 2025. Solusinya membutuhkan pendekatan komprehensif, mengintegrasikan inovasi teknologi, pencegahan komunitas, dan pengelolaan wilayah yang cerdas. Pertama-tama, sangat penting untuk meningkatkan sistem peringatan. Kombinasi kecerdasan buatan dengan pemantauan waktu nyata dapat menyelamatkan nyawa dengan mengantisipasi evakuasi. Selain itu, modernisasi infrastruktur listrik dengan kabel bawah tanah dan sensor presisi akan secara signifikan mengurangi risiko penyalaan api selama periode kekeringan dan angin kencang. Selain itu, penggunaan drone untuk memantau penyebaran kebakaran secara real-time dapat memberikan data penting kepada petugas pemadam kebakaran, memungkinkan alokasi sumber daya di lapangan yang lebih efisien, mengoptimalkan pengendalian vegetasi melalui pembakaran terkendali, dan penjarangan strategis membantu mengurangi bahan yang mudah terbakar sehingga mencegah kebakaran besar. Membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang lanskap tahan api dan rute evakuasi sangat penting untuk perencanaan pencegahan. Terakhir, kerjasama yang lebih erat antara instansi pemerintah, korps pemadam kebakaran, dan perusahaan teknologi dapat mempermudah berbagi informasi dan mempercepat respons darurat. Dengan mengintegrasikan teknologi mutakhir, manajemen wilayah preventif, dan kesadaran publik, California akan lebih siap menghadapi kebakaran hutan pada tahun 2025. Baik, sekian untuk hari ini. Sungguh memprihatinkan untuk memikirkannya, tetapi kita masih di awal tahun 2025 dan ada bencana besar yang akan datang. Jika Anda ingin tahu gunung berapi mana yang berpotensi paling berbahaya tahun ini, pastikan untuk menyaksikan 5 letusan gunung berapi yang berpotensi paling mematikan di tahun 2025. Percayalah, Anda tidak ingin ketinggalan. Klik tautan di sini untuk menonton sekarang. Terima kasih telah menonton.